Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memberikan jalan kepada kita. Beliau memberikan jalan kepada umatnya dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang, yakni minad dzulumati ilan nur. Ibu dan bapak, Abi Rahman wa Abi Rahim, tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita awali perjalanan kita di pagi hari ini, city tour kita di pagi hari ini dengan membaca doa syafar. Mudah-mudahan perjalanan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara lana hadza hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarana hadal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada watwi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ibu dan bapak, Abi Rahman wa Abi Rahim, nama Allah, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebelah kiri ibu dan bapak ada sebuah masjid, ini namanya Masjid Istijabah. Tadi lewat itu di kiri tadi ada Masjid Istijabah. Ada apa di Masjid Istijabah? Nanti saya terangkan ya. Di Masjid Istijabah Rasulullah itu berdoa kepada Allah tiga hal Rasulullah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang dua diijabah oleh Allah, yang satu tidak dikabulkan oleh Allah. Doanya Rasulullah itu ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Nanti saya terangkan ibu ya. Jadi yang pertama, city tour kita pagi hari ini kita akan mengunjungi Masjid Quba. Yang pertama kita akan mengunjungi Masjid Quba. Kita akan turun di Masjid Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Pahalanya seperti melaksanakan ibadah umrah. Ya, jadi setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah pertama kali singgah di perkampungan Quba. 4 hari Rasulullah di perkampungan Quba, kemudian Rasulullah membangun sebuah masjid yang dinamakan Masjid Quba. Jadi di sana kita akan sholat 2 rakaat. Dari Masjid Quba kita akan mengunjungi Pasar Kurma. Ya, dari Pasar Kurma Ibu dan Bapak, kita di sana bisa mencicipi 1, 2, 3 butir kurma dengan halal. 1, 2, 3 butir halal kita makan. Tapi kalau sampai setengah kilo malah lain cerita, kena bayar kita. Kan? Kasihan yang jual. Kemudian dari kurma kita akan mengunjungi Jabal Uhud. Di sana kita akan berziarah kepada syuhada Uhud dan pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gugur di dalam peperangan Uhud. Ya, di Uhud kita akan turun berziarah mengucapkan salam kepada syuhada Uhud dan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Jabal Uhud itu terakhir yang kita singgahi cuma 3 tempat. Ya, 3 tempat kita turun. Masjid Quba, Pasar Kurma dan Jabal Uhud. Selainnya kita akan cuma melintasi. Kemudian di depan kita ada sebuah masjid namanya Masjid Bilal. Ini Masjid Bilal nih di depan nih. Ya, Masjid Bilal. Kenapa dinamakan Masjid Bilal? Ya, sahabatnya Rasulullah Sayyidina Bilal bin Rabah yang suaranya sangat bagus. Ketika Rasulullah
selesai membangun sebuah masjid namanya Masjid Nabawi, ya, kemudian Rasulullah mengangkat sahabat Bilal menjadi muadzin. Ini adalah Masjid Bilal, Bapak Ibu, ya. Masjid Bilal ini jamaah kita mengatakan masjid fiddin wa dunya wal akhirah. Kenapa? Karena di atasnya masjid, di bawahnya pasar. Nggak ada masjid yang di atas mall, di bawahnya pasar, nggak ada. Yang ada cuma ada di kota Madinah, Masjid Bilal ini. Kalau nggak percaya nanti malam saya antar. Benar ya, Ustaz? Nggak apa-apa. Ya, asik. Ya yang penting ibu bilang saja, saya siap. Tapi punya dia mah gimana saya mau nganterin, kan? Itu di Masjid Bilal, ibu, di atasnya masjid, di bawahnya pasar mall. Jadi kita bisa belanja, habis belanja adzan kita langsung naik ke masjid. Ya, saya terangkan lagi tadi Masjid Istijabah di depan. Ketika Rasulullah berada di Masjid Istijabah, Rasulullah meminta kepada Allah 3 hal. Yang pertama, doa yang diijabah oleh Allah, ya Allah, kata Rasulullah, jauhkanlah umatku ini dari kelaparan. Doa tersebut diijabah oleh Allah. Jadi umatnya Rasulullah sampai sekarang gak ada yang lapar, Ibu dan Bapak. Yang lapar cuman orang yang gak bersyukur. Benar nggak? Dikasih 1 piring mah mintanya 2-3 piring. Kita nggak bersyukur berarti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, Allah yang memberikan nikmat kepada kita, kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Wa la in kafartum, kalau kita tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, ingatlah siksaku sangatlah pedih. Jadi di situ doanya Rasulullah itu dijabah oleh Allah, ya Allah jauhkanlah umatku ini dari kelaparan. Rasulullah itu berdoa bukan berdoa untuk keluarganya sendiri, Ibu, umatnya yang paling utama. Bahkan ketika Rasulullah mengembuskan nafas terakhirnya, yang ditanyakan tuh umatku itu kemana? Umatku, ummati, kata Rasulullah. Rasulullah itu cinta kepada umatnya. Kemudian doa yang kedua, Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah jauhkanlah umatku ini dari banjir, dari musibah banjir seperti umatnya Nabi Nuh. Akan tetapi doa tersebut dijabah oleh Allah. Jadi umat kita, umat Rasulullah nggak ada yang kena banjir. Yang banjir tsunami kemarin itu diuji oleh Allah. Ada apa di Aceh tersebut? Ya, diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah. Jadi doanya itu dijabah oleh Allah. Kemudian doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, doanya Rasulullah, ya Allah jauhkanlah umatku ini dari perselisihan antara umat muslim. Dan doa tersebut tidak dijabah oleh Allah. Masalah perselisihan sampai di hari kiamat baru selesai. Bahkan di Indonesia sekarang lagi rame-ramenya. Benar nggak? Wasallam pada perang Badar berjumlah hanya 300 orang. Ya, orang kafir Quraisy berjumlah di 700 orang. Jadi walaupun 700 melawan 300, yang menang 300. Pasukan Islam menang, Ibu dan Bapak, pada tahun 2 Hijriah, peperangan Badar. Allah